Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang ada di lantai 1. Kita bersukacita pada pagi hari ini karena kita merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak dalam keadaan yang baik, tetapi ada harapan yang pasti di dalam Tuhan. Mungkin kita dalam keadaan sakit, tetapi Dia sudah menyembuhkan sakit kita yang paling dalam, yaitu penderitaan dan dosa-dosa kita. Karena kematiannya di kayu salib, Dia memulihkan kehidupan kita. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih untuk salib Tuhan. Engkau telah membuktikan kasih-Mu kepada kami. Kasih yang nyata di atas bukit Golgota. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuh, bilur di sekujur tubuhmu. Itulah yang menyembuhkan kami. Terima kasih sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hati. Oh, begitu besar kasih-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib. Mari kita semua bangkit berdiri. Dia rela memilih jalan salib. Dia rela menderita untuk kita, karena Dia sungguh mengasihi kita. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku. Tangannya berlubang, Tanganmu berlubang, Dia telah menebus semua kesalahan kita. menebus perbuatanku. Bilur di sekujur
Kita bersyukur untuk kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Kami berterima kasih. Oh, pada diriku selamatkan kami bersyukur. Layak disembah. Kami menyembah. Kasih-Mu baik bagi kami. Kau sangat biarlah hanya kemuliaan bagi-Mu saja Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Segala pujian dan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu. Dan kami bersyukur jika pada pagi hari ini Engkau telah mengundang kami untuk datang kepadamu, merayakan kasih-Mu, merayakan pribadi-Mu yang begitu agung. Terima kasih ya Tuhan untuk penebusan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh dikuduskan dan kami dilayakkan dan kami dimampukan untuk datang kepadamu. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Juru Selamat kami, dan Engkaulah yang kami tinggikan di dalam ibadah kami ini Tuhan. Maka dari itu kami mengundang hadirat-Mu turun atas kami, berada di tengah-tengah kami, sehingga persekutuan kami dengan Engkau hari ini membawakan damai sejahtera bagi setiap kami. Bagi-Mu segala pujian ya Tuhan, bagi-Mu segala hormat, dan kami akan terus menyanyikan dan merayakan kasih-Mu dan akan mendengarkan Injil-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, dan kami rindu ibadah ini menjadikan kami boleh bertemu dengan Kristus secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang dalam perjalanan, juga Engkau menolong mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah kami. Amin. Amin. Puji Tuhan, masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Allah tidak hanya menyelamatkan kita dari hukum dosa, tetapi Dia juga memulihkan kita, membaharui kehidupan kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Karena itu marilah kita memuji Dia. Kau terbesar dan mulia,
ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Mari kita dengan segenap hati memuji Dia. Kita bersorak karena kebaikan-Nya atas kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. ajaib perbuatan-Mu, Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. kita bersuka cita karena kebaikan-Nya, karena anugerah-Nya melimpah atas hidup kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Dia Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. katakan Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, karena perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika para murid mengetahui bahwa kubur Tuhan Yesus itu kosong, ada rasa takut, ada rasa kebingungan. Tetapi kita tahu bahwa kubur kosong itu menandakan bahwa Dia hidup, Dia bangkit dari kematian dan memberikan kita harapan yang pasti akan masa depan. Puji Tuhan, kita tetap bersuka cita. Dialah anak Allah yang menyembuhkan kita dan menyucikan kehidupan kita.
ingin menyaksikan kebaikan Tuhan? Kami memberikan waktu untuk Bapak Ibu memberikan kesaksian. Halo, salam, selamat pagi saudara-saudara kami semuanya. Saya mau bersaksi ya tentang penyakit saya kemarin itu. Saya sampai 3 minggu ya, diakhiri pada waktu itu sebelum hari Paskah, hari Jumat. Oh ya, sebelum Paskah hari Jumat itu. Minggu sebelumnya saya ke gereja. Aduh, saya itu kalau sakit enggak menunjukkan, tapi sakit saya. Pada saat duduk di sini, aduh, saya itu lemah sekali, berkunang-kunang sekali. Baru kali ini aku kalau gereja sakit dalam nama ikut Tuhan, ini enggak bisa konsentrasi, sakit, lemas, ambruk. Wah, malukan Tuhan saya. Mambruk di situ, semaput saya. Mau pulang, masa pulang? Aduh, kuasa ini. Puji Tuhan pada waktu itu aku sorry ya, biasanya nangis yang sungguh-sungguh itu ada suatu iman dan mujizat terjadi. Benar itu, aku ingat pada waktu kemarin jadi anak Tuhan sebenarnya. Kalau aku berdoa dengan nangis, bukan nangis karena cengeng ya, nangis karena ingat itu ada mujizat. Pada waktu hari sebelum itu saya pulang San, karena enggak jadi pulang itu enggak jadi sakit, gembira, menyanyi gembira pada waktu itu apa ya, ada firman, dikuatkan oleh firman juga. Wah, buat firman, puji Tuhan. Ya, aku bayangkan, aduh, baru kali ini ya seumur hidupku aku di gereja harus pulang, memalukan Tuhan itu. Hampir itu sudah sembuh, pulang saya, aduh, agak sakit lagi, ini bahaya nih, sakit, lemas sekali. Ya, saya itu sehat dulu kemarin. Terus sebelumnya itu waktu itu saya sudah check up ya. Waktu kan ada kalau ulang tahun ya, 16 Maret kemarin saya itu 16 Maret sudah berangsur, tapi saya nunjukkan KTP sama periksa, cek darah saya, cek apa itu, urin juga, semua baik. Iya, semua baik. Saya pikir enggak, aduh, tapi sakit malamnya pas malam minggu itu, aduh, lemes gitu, kelihatannya mau diambil nyawaku, mau keluar gitu. Baru kali ini, iya, takut aku, yes, aku tidak bisa nyebut nama Yesus aku kan, padahal sakit itu, takut sekali aku, berarti takut aku. Pas sembuh kemarin, wah, belum waktunya Tuhan, aku mati, aku sakit itu sembuh. Kemarin terus pada waktu itu pulang ya, minggu itu saya ada itu Tuhan tuh Maha Kuasa melalui saudara saya tangga itu, Pak Joko, orang Katolik. Pak, kalau sakit gitu udah dari kemarin belum sembuh-sembuh, nanti bisa tipes loh. Lu keracunan tuh, beli es degan hijau gitu. Beli es degan hijau. Oh, bukan es ya, degan hijau gitu. Beli saya degan hijau. Pada waktu itu seger, 25.000 di sana Petro. Seger. Pada saat itu besok malam, malam ini biasanya saya kambuh. Aduh, sendirian aku sama anjingku sekarang. Kata sambati, anjing juga sambati. Ya gimana itu, cuma kasihan ya terlambat makan, tetap aku beri makan dia. Iya, makanya aku waktu habis banyak aku makan, nggak bisa itu buat sendiri, makan apa itu, ayam panggang itu kayak terus kape tak kasihkan dia pagi sehari wis habiskan curah. Pada waktu saya itu ada apa itu sudah menyembuhkan sampai saya itu sembuh. Saya pada saat itu hari Paskah, hari Jumat itu, wah, bersukacita, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Banyak saya juga kali itu saya bersaksi dengan apa, kalau aku ada mujizat itu, kalau ada nangis bukan nangis jangan nangis mama, pokoknya nangis itu pengalaman saya banyak. Iya, dari hujan waktu itu saya
ikut som ya, mendungnya kelap itu menyebut nama saya sampai nangis ya, tidak kujanan. Tapi ya itu namanya kesombong kalau Tuhan memberikan terus menerus. 2 kali anak saya dulu Salomo mau hujannya tak antar ya, gelap hujanan loh kamu dalam nama Yesus ya iman. Ketiga kalinya enggak dikasih Tuhan terus saya itu ingat saya, oh iya enggak mungkin saya akan sombong itu sama Tuhan Yesus, mujizat kesombongan itu manusia. Nah, kemarin itu akhirnya saya mengulangi tentang dosa itu. Kejadian tak baca berulang kali. Iya, berulang kali. Saya renung sedikit kayaknya pendeta kami Pak Stephen itu setiap kata tak renungkan. Itu aku merenungkan itu dosa. Yang jahat dan yang itu jangan makan buah yang jahat dan yang baik itu. Tuhan kenapa ya ciptakan Tuhan yang jahat? Kan suruh orang baik. Pada waktu dia menciptakan yang baik, nggak mungkin kita jatuh ke dalam dosa gitu aku pikiran. Biasanya aku tanya sama pendeta muda kita itu Pak, siapa itu? Sony. Sekarang dia sibuk driver juga. Aku rasa aku nggak mau ganggu dia. Tapi akhirnya aku dikasih firman sama Tuhan. Oh, yaitu kematian Tuhan Yesus dosa. Itu Tuhan sendiri yang mengandung dosa. Cuma itu suatu saat, tapi sudah fix lah, sudah itu. Dosa itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan manusia semua berdosa. Ya, kalau sudah kita percaya sama Yesus, kita akan diampuni. Kita diampuni aja. Oleh sebab itu saat itu saya sampai saat ini saya lebih maju. Iya, lebih maju. Saya tidak mau berjanji sama Tuhan. Tuhan saya tidak mau melakukan, tidak mau berjanji sama kita. Pasti dosa kalau berjanji sama Tuhan gitu. Lebih baik aku diam berdoa. Ya itu yang baik. Kumpul sama orang-orang, biasanya kumpul sana. Saya itu kadang-kadang ngomong ngerasani wong ini. Aku nggak mau gitu. Iya. Ngomongnya, pokoknya ngomong yang baik lah, enak ngomong baik. Itu berhubungan dengan kesehatan saya. Makanya umur Adam itu dulu tinggi. Aku sampai ke situ dia. Wah, aku jangan sampai aku berbuat dosa lagi. Aku dengan obatnya firman Tuhan itu, aku melakukan dengan hati sukacita, damai, dan sejahtera. Kita pasti gembira. Itu sudah saya rasakan itu. Cuma yaitu untuk dosa itu kalau daging kita itu. Aku nggak mau berjanji, tapi aku mau melakukan sesuatu yang baik. Apa yang difirmankan Bapak Pendeta kita itu bagus. Iya, setiap kata itu kita renungkan. Iya, kadang-kadang kita mau puasa semuanya, hilang semua nanti. Apalagi saya sudah umur saya ke 72 sekarang ini ya. Iya, banyak lupa gitu. Ya, kesaksian saya sampai paginya hari ini. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Tuhan tidak membebaskan kita dari masalah-masalah kita, tapi Tuhan menyertai dan menolong kita dan terus memberikan kita damai sejahtera. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu untuk dipakai bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya memakai persembahan ini supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaat Tuhan yang memberi dan yang belum bisa memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada pelayan persembahan kami persilahkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia
Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita diteguhkan melalui firman yang kita dengar. Biarlah kita tetap berserah diri penuh kepada Tuhan, karena Dialah yang telah memberikan kita kepastian. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Tidak ada yang lebih sukacita ketika kita telah menjadi milik Allah dan Allah menjadi milik kita. Oleh karena itu mari kita tetap berserah diri kepada Tuhan. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi
Kebahagiaan dan sukacita kami hanya ada berada di dalam nama-Mu saja, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jika kami bisa bersyukur, itu karena Tuhan semata. Jika kami bisa melayani juga, itu karena Tuhan juga. Bahkan jika kami bisa setia hingga saat ini pun, itu karena Engkau setia selalu menopang hidup kami. Hari ini kami mau siapkan diri kami, tanah hati kami yang terbaik, pikiran dan perasaan kami. Kami rindu mendengar setiap kata firman Tuhan yang akan kami dengarkan untuk beberapa waktu ke depan. Bekerjalah Roh Kudus, menguasai setiap hati kami, sehingga iman kami bertumbuh dan kami mengasihi Tuhan, mengerti setiap yang kami dengarkan, dan kami boleh melakukannya. Seperti tema hari ini, kesetiaan Allah yang sudah terbukti dalam hidup kami, dan itu tidak akan pernah berubah. Biarlah firman ini membuat kami semakin setia di hadapan Tuhan, setia dalam setiap perkara yang Tuhan percayakan kepada setiap kami dalam bentuk apapun juga. Tuhan menolong Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus yang memampukan, Roh Kudus akan menyolong. Bahkan setiap perkataan itu akan membuat kami lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Shalom. Yang di lantai 1 yang mengikuti YouTube Primer kami juga Shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Kata perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan ya. Di mana-mana terjadi perubahan, bahkan perubahan itu pun terjadi dalam diri kita. Hari ini kita akan menemukan kuku kita akan lebih panjang sedikit. Betul ya? Hari ini kita akan menemukan tubuh kita mengapa begini. Kok sepertinya saya kurang sehat. Bahkan anak-anak muda juga sering kaget menemukan bajunya. Bajuku dulu tidak begini katanya. Sekarang sudah tidak muat lagi katanya. Karena terjadi perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Dan saya menemukan ternyata memang tidak ada yang tidak berubah di dunia ini. Semua pasti berubah. Kadangkala perubahan itu mengarah kepada yang baik, kita senang ya. Kalau perubahan itu mengarah kepada perubahan yang jelek, maka kita akan sangat berduka dan bersedih hati. Salah satu contoh, kita punya pacar ya. Ternyata dulu dia bilang dia setia. Dia dulu bilang cinta. Ya kan? Cinta. Tapi ternyata dia bisa berubah. Perubahan bisa karena apa? Karena uang, karena keadaan, juga bisa karena orang lain.
Jadi sekali lagi perubahan tidak bisa dihindari. Ini anak-anak saya yang senior saya lihat berubah juga. Eva tambah cantik. Iya toh? Betul enggak? Loh iya loh, dibandingkan tahun lalu. Iya. Siapa lagi? Siapa lagi yang baru hadir? Dova udah lama cantik. Angel mana Angel? Ah ini tambah tinggi. Iya kan? Kita semua mengalami perubahan. Jadi perubahan adalah sesuatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Tetapi saudara perhatikan, ada satu yang tidak pernah berubah. Yakobus 1 ayat 17 menyebutkan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran apapun. Ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Allah. Ini harus kita pahami. Sehingga ketika kita menjalani hidup yang berubah ini pun, ada satu pegangan kepada sesuatu yang tidak berubah, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema penting, kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah. Kita membaca dalam Mazmur 44. Mazmur 44 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dalam Alkitab elektronik, pasal 8, pasal 9, pasal 44 ayat 1 sampai ayat 8. Versi elektronik dan Alkitab fisik agak berbeda ya, tapi tidak mengapa, nanti saudara ikuti saja. Saya baca ayat 1, jemaat membaca ayat 2 dan seterusnya. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran jemaat. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamulah kami menginjak-injak orang yang bangkit menyerang kami. Ya, langsung kita lompat ayat yang ke-9. Namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan dan menyerakkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang sekeliling kami. Amin untuk firman Tuhan. Inilah keadaan yang terjadi pada bangsa Israel setelah saya hitung ketika mereka mengungkapkan dua hal yang berbeda keadaannya. Pada fase yang pertama tadi, pada awal-awal, di sana kita mendengarkan engkaulah Allah kami, engkaulah yang menolong kami, engkau yang membebaskan kami pada zaman purbakala. Engkau menghalau bangsa-bangsa dan memberikan kami kemenangan. Tapi tiba-tiba ada fase lain. Ada dua bagian dari kisah ini yang membuat hati kita memahami
bahwa telah terjadi perubahan. Bagian yang kedua ayat 9 dimulai, engkau membuang kami, engkau menjual umatmu, engkau membuat kami jadi celah. Kata-kata orang mencela kami, semuanya ini menimpa kami, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada perubahan yang terjadi. Dan ketika saya memeriksa kejadian mereka menang, mengalami keadaan yang baik, dan ketika mereka sekarang mengeluh karena keadaan mereka susah, itu ada 700 tahun. Ada 700 tahun jarak ketika Mazmur ini ditulis dengan keadaan mereka dulu ditolong Tuhan, dipelihara Tuhan. Itu berjarak 700 tahun. Dan sekarang mereka merenungkan itu. Pada minggu lalu coba dilihat lagi khotbah saya. Kekuatan dari sebuah perenungan membuat kita menjadi orang Kristen menjadi kuat. Dan ketika bangsa ini merenungkan, ketika pemazmur menulis mazmur ini, mazmur Bani Korah. Bani Korah ini adalah sebuah keturunan yang khusus dipakai Tuhan di bait suci untuk memuji-muji Tuhan. Bani Korah, Bani Asaf. Mereka ini adalah golongan-golongan yang dipakai Tuhan untuk musik, untuk pujian penyembahan, untuk memuliakan Allah. Dan sekarang mereka merenungkan, dituliskannya lah 2 bagian peristiwa yang menjadi kenangan yang tidak bisa dilupakan. Tetapi sayangnya mereka salah memahami Allah. Dalam perenungan mereka mendapat sebuah kesimpulan, Allah pun ikut berubah. Saudara perhatikan. Dalam perenungan mereka menemukan Allah juga ternyata bisa berubah. Itu menurut pemahaman mereka. Dulu menolong, sekarang engkaulah yang membuang kami, engkau menjadikan kami celah, engkau membiarkan kami. Ini kan sebuah diksi, ini adalah sebuah kalimat-kalimat pemilihan kata-kata yang menunjukkan bahwa Allah itu ternyata seperti manusia saja. Bahwa ternyata Allah itu juga bisa berubah. Ketika pemazmur memulai mazmurnya ini, bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang suka tutur tinular. Bukan film itu ya, tutur tinular, saur sepuh, bukan. Tutur tinular itu ngomongnya ditular-tular, ya ditular-tularkan. Makanya walaupun belum ada kitab, 700 tahun itu kisah ditolong Tuhan itu tetap turun. Jadi ayah dia menceritakan ke anaknya, dulu Tuhan begini di padang gurun. Anaknya ceritakan ke cucunya. Terus seperti itu. Bahkan kadang ada yang ditulis di tongkatnya. Kisah-kisah itu ditulis di tongkatnya, di batu, menjadi sebuah prasasti dan seterusnya. Mereka menyampaikannya kepada keturunan-keturunannya. Dan mereka menemukan seolah-olah Allah ini telah berubah, tetapi sesungguhnya Allah ingin menekankan pada akhirnya nanti mereka menyadari bahwa ternyata bukan Allah yang berubah, bahwa ternyata yang berubah itu adalah kita manusia. Amin saudara. Para bapak-bapak menceritakan kepada anak-anak mereka, tetapi kemudian anak-anak mereka setelah 700 menanggapinya berbeda. Ketika orang tua menasihati anaknya, Tuhan itu ada loh nak, Tuhan itu baik, Tuhan itu tidak pernah berbuat jahat kepadamu. Anak-anak muda berkata apa? Move on pa, move on. Ini realita kehidupan. Tuhan sudah mati dalam arti kata literal. Tuhan sudah mati, Tuhan sudah tidak ada. God was dead. Tidak perlu percaya Tuhan lagi. Itu Tuhan di masa lalu. Itu masa lalu kita. Itu tidak berguna pada masa kini. Kenapa? Karena keadaan kita sulit, keadaan kita susah. Saudara perhatikan, ternyata nats ini bahkan sampai di tahun 2025
mengawali bulan yang baru di bulan Mei ini, ayat ini pun masih tetap berguna bagi kita. Amin saudara. Coba kita baca Roma 15, ini ayat kesukaan saya ya. Sehingga ketika kita membaca PL, perjanjian lama, tetap berguna bagi kita pada masa kini. Roma pasal 15 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Roma 15 ayat yang keempat. 1, 2, ya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, Terus, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. ya puji Tuhan, perhatikan ini jemaat. Ketika kita mempelajari Mazmur dalam perjanjian lama ini, jangan berkata apa gunanya untuk saya, apa manfaatnya untuk saya. Pertolongan Tuhan itu kan hanya pada masa lalu. Ya pertolongan sekarang ini adalah saldo GoPay. Betul enggak? Saldo apa lagi? Saldo Dana, rekening BCA, rekening BRI penuh. Nah, itulah pertolongan. Kalau di gereja teman-teman kita Protestan itu ada devosi membaca selalu Mazmur itu. Pertolonganku datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Lalu jemaat balas, amin. Itu selalu diingatkan. Supaya apa? Supaya kita jangan terpesona dengan pertolongan-pertolongan yang menurut kita itulah yang bisa menolong kita, yang lain tidak bisa. Maka hati kita ketika kita menyebutkan pertolongan kita datangnya dari uang, maka kepada uang itulah hati kita tertuju. Tetapi Mazmur Bani Korah ini sedang mengingatkan kepada mereka, kalau dahulu Allah setia, kamu ingatkah perjalanan nenek moyangmu dari Mesir? Mereka berjalan terus dari padang gurun selama 40 tahun. Allah berjanji, engkau akan kuberikan tanah yang dipenuhi dengan susu dan madu, gemah ripalau jinawi di tanah Kanaan. Digenapi enggak saudara? Halo jemaat, digenapi enggak? Digenapi. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham nenek moyang mereka, engkau akan kujadikan menjadi bangsa yang besar, istrinya mandul. Digenapi enggak janji itu saudara? Digenapi. Ketika Tuhan berjanji kepada Musa, Musa engkau kujadikan pemimpin. Musa bilang, aku tidak pintar bicara. Enggak, aku memilih engkau. Engkau akan menjadi seperti Allah bagi mereka. Dan Harun akan seperti nabi bagi mereka. Digenapi enggak saudara? Digenapi. Musa seorang pengecut memimpin bangsa itu keluar dari Mesir sampai ke perbatasan tanah Kanaan. Masih banyak lagi, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Artinya apa? Ketika Tuhan di masa lalu terbukti sudah menolong hidup kita, maka pada masa kini pun Dia tetap setia, pasti menolong kita. Ini yang mau diingatkan kepada bangsa ini. Kalau Allah berhasil menggenapi janjinya di masa lalu, maka tidak mungkin juga Dia gagal menggenapi janjinya kepada kita. Permasalahannya adalah kita tidak percaya kepada janji Allah. Permasalahannya adalah hati kita, iman kita bukan tertuju kepada Allah. Iman kita tertuju pada hal-hal yang sia-sia. Itulah yang membuat bangsa ini menganggap bahwa Allah sudah tidak lagi mampu menggenapi janjinya. Kalau kita melihat pada pasal 44 ayat yang kedua itu, tolong dibaca, engkau sendiri dengan tanganmu ya, telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Nah ini perhatikan, tanganmu menghalau bangsa-bangsa, itulah Allah kita. Dia setia, Dia pasti menghalau.
Setiap hari, setiap jam, tiap tahun dia pasti menghalau musuh-musuh itu. Lalu kenapa kami sekarang justru dikalahkan oleh musuh-musuh? Bukan Tuhan yang salah. Salah satu peristiwanya itu adalah pada Hakim-Hakim. Coba kita baca. Hakim-Hakim setelah mereka sudah sampai di tanah Kanaan, inilah yang terjadi. Bukan Allah tidak mampu menghalau. Bukan Allah tidak konsisten dengan janjinya. Tapi inilah yang terjadi. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 5 sampai 7 tolong dibaca. Hakim-Hakim 3 ayat 5 sampai 7. Ya. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, Ya, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. ya, mereka sudah sampai di tanah Kanaan, diam di tengah-tengah bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Dan orang-orang ini sudah ditaklukkan. Lalu terus? Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka, Ya. dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki Ini yang orang-orang terjadi itu, terus. serta beribadah kepada Allah orang-orang Ayat itu. 7 baca sama-sama 2 ya. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oh, terus? Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Inilah kenyataannya. Di pertengahan 700 tahun setelah bangsa itu menikmati berkat yang melimpah di tanah Kanaan, inilah yang terjadi. Bukan Tuhan yang berubah setia, tetapi bangsa inilah yang telah mengingkari janjinya kepada Allah. Tidak perlu kita baca dalam kitab Keluaran dan kitab Bilangan disebutkan, bangsa Israel perhatikan baik-baik. Dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Allah itu Tuhanmu, Allah itu Esa. Jangan ada Allah lain. Ketika kamu nanti sampai di tanah Kanaan, kamu jangan kawin mengawinkan dengan anak-anak perempuan yang ada di kota itu, dengan anak laki-laki mereka, dengan anak perempuan mereka, dan jangan kamu menyembah dewa-dewa yang ada di sana. Jawab mereka apa? Keluaran 20. Iya Tuhan, kami akan setia, kami akan sungguh-sungguh baik. Tanda tangan dengan namanya perjanjian darah. Jalan bangsa ini 40 tahun sampai di tanah Kanaan. Ini perhatikan baik-baik sudah. Anak-anak muda ingat baik-baik. Ketika berkat-berkat Tuhan di tanah Kanaan, wah luar biasa. Kayak di Indonesia ini waktu itu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Iya betul. Lempar tongkat tumbuh singkong. Saking makmurnya, saking suburnya. Tapi apa yang terjadi? Ini perhatikan baik-baik. Kalau saya perhatikan, ternyata yang membuat orang, salah satu indikator yang sangat membuat orang jadi lupa Tuhan, bukan iblis. Halo? Jangan selalu menyalahkan iblis kawan. Ya, kadangkala iblis itu belum berbuat apa. Saya tidak bilang iblis itu baik. Kadangkala iblis itu belum bikin apa-apa. Keinginan kita yang menjatuhkan kita dalam dosa, yang kita salahkan siapa? Iblis kan? Pak Lis tidak pernah. Bu Lis terus. Perhatikan. Yang membuat orang seringkali menjadi lupa Tuhan, lupa janjinya kepada Tuhan adalah berkat. Hakim-hakim sudah menjelaskan, demikianlah mereka tinggal di tengah-tengah bangsa Kanaan. Mereka langsung mengambil anak-anak perempuan orang-orang Kanaan menjadi istrinya, dan memberikan anak-anak perempuan mereka jadi mantu, jadi menikah dengan anak-anak laki orang-orang di sana. Dan lihat,
Otomatis kalau kita sudah berbuat dosa, dosa pasti melahirkan dosa. Ingat kawan, saya ulangi sekali lagi. Nggak boleh kita berkata sekali ini aja, mantap. Begitu kita bilang sekali ini sajalah berbuat dosa, jangan kau kira sudah berhenti tuh. Ingat baik-baik, dosa itu seperti kanker, dia menjalar, kita nggak usah baca ayatnya. Menjalar, 2 minggu lalu saya khotbahkan itu. Dosa Adam yang pertama menjalar langsung. Maka dosa yang tidak diselesaikan akan beranak cucu menjadi dosa. Lihat ini, begitu mereka melanggar menikahkan anaknya dengan anak-anak orang Kanaan, anak orang Kanaan diambil jadi mantu, serta beribadahlah mereka kepada Allah orang itu. Lanjut ayat 7. Dosa terus, berbuat jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Allah dan beribadah kepada Baal dan para Asyera. Inilah kondisinya saudara. Bukan Allah yang berubah setia. Saya ulangi sekali lagi, saya ingatkan diri saya. Bukan Allah yang berubah setia. Dia tidak pernah bisa berubah, saya ulangi udah baca tadi. Allah yang kita sembah itu tidak pernah bisa berubah. Aneh ajaran oneness Jesus only yang mengatakan Allah Bapa itu yang menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Allah tidak bisa berubah. Yang menjadi manusia adalah Yohanes 1 ayat 1 firman Allah turun ke bumi menjadi manusia. Ya kalau firman Allah ya pasti hakikatnya Allah. Tetapi Allah, hakikat Allah yang saya sebutkan ini tidak pernah berubah. Tiba-tiba dia jadi daging, tiba-tiba dia jadi apa, tidak pernah berubah. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah yang tak terhampiri. Allah kita itu tidak pernah berubah, dia tetap roh begitu, tidak bisa berubah dia. Yod, He, Wahwe, Yahweh itu tidak pernah bisa berubah. Lalu bagaimana dia menyelamatkan manusia? Dia berfirman, dari dirinya keluar sang firman itu, anak Allah menjadi manusia, harus jadi manusia. Supaya ada daging dan darahnya untuk berkorban menebus dosa kita. Amin saudara. Ini bahaya ajaran oneness ini. Saudara yang sering main medsos, TikTok, YouTube, mirip-mirip kekristenan, sepertinya benar. Tetapi saudara akan disesatkan begitu luar biasa. Dia tidak pernah berubah. Ketika dia setia, maka dia akan tetap setia. Kalau Allah itu adalah roh, maka dia tetap jadi roh. Kalau dia disebut tak terhampiri, maka dia tetap tidak bisa dihampiri. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Dalam Timotius disebutkan dia adalah terang dari segala terang. Dia adalah terang yang tak bisa dihampiri. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Itu sebabnya firman Allah harus jadi manusia. Supaya manusia yang berdosa ini bisa melihat Allah. Amin saudara. Ajaib ini kalau kita memahami. Ini sudah bulan Mei ya. Saya udah pengen sekali seminar mengenai Tritunggal Maha Kudus itu segera. Saya ingin berbicara bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Yang berubah-ubah itu adalah diri kita. Senin tempe, Kamis tahu kalau di Jawa sini. Itu bukti kita tidak konsisten. Hari ini kita angkat tangan dan berkata, ku mau setia. Di kampung kami gitu nyanyi lagu ini. Setia selamanya. Baru turun tangan, sudah tidak setia. Para laki-laki, hati-hati ya. Mulut kita ini gampang sekali bilang apa? Sayang. Paling gampang, coba semua bilang sayang. Iya, gampang. Jangan pura-pura berat kau laki-laki ngomong sayang ya. Gampang itu.
Lu betul kan? Aku berjanji. Saya udah sering menikahkan orang kan gitu. Semangat sekali kan yang laki-laki dulu kan. Kita suruh baca, ayo bacalah. Dibaca. Aku berjanji. Belum bilang dimulai, sudah dimulai. Akan setia dalam suka dan duka. Begitu fakta kenyataan manusia akan berubah kan? Betul kan? Berat badan istri kita naik apa turun? Turun ya. Begitu naik atau turun, berubah setianya. Iya, betul. Diobralnya lagi kata-kata yang tadi itu ke sana, ke sebelah. Iya, kau yang ku sayang katanya. Loh kemarin kamu ngomong setia. Itu kan masa lalu. Nah seringkali kita begitu. Manusia itu tidak bisa setia. Itu sebabnya kita perlu belajar pada masa lalu. Itu maksudnya. Mazmur Bani Korah ini ditulis supaya kita pada generasi kini, jemaat yang ada di Sedati ini, jangan mengulangi hal-hal yang buruk di masa lalu. Menghindari supaya kita tidak setia, maka kita harus belajar dari masa lalu tentang orang-orang yang tidak setia. Saudara perhatikan baik-baik. Tidak ada yang luput, perhatikan baik-baik. Tidak ada yang luput dari pandangan dan penilaian Allah dan keadilan Allah. Terima kasih untuk doa-doa saudara ya. Mubes kita pada minggu ini sudah selesai. Dan waktu mubes itu, sayalah pemimpin sinode 2 hari. Masa transisi kan. Saya yang memimpin rapatnya. Iya. Saya yang pegang palunya. Saya yang melantik ketua umumnya yang terpilih. Saudara apa? Sebelum musyawarah dimulai, itu ada tatib namanya. Tata tertib. Saya bacakan satu-satu ayat. Pasal 5. Seluruh peserta musyawarah besar wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mubes. Setuju? Setuju. Tok. Jadi berapa ayat semua tok. Bayangkan banyak ayat itu. Harus diketok satu-satu. Baru 1 hari. Baru selesai malamnya hari pertama. Besok paginya saya udah dapat kertas dari panitia. Ada 9 orang. Ada 9 orang yang diduga pergi-pergi ke tempat lain, tidak mengikuti mubes. Ditampilkan namanya. Malu enggak saudara? Ya malu. Mengapa ditampilkan? Enggak punya kasih. Saya katakan ada forum itu. Saudara perhatikan baik-baik. Forum ini adalah forum yang terhormat. Maka kasih Allah yang tulus dan suci itu tidak boleh diinjak-injak. Prinsip kebenaran harus ditegakkan dan keadilan Allah harus dinyatakan. Setuju? Bukan hanya kasih, tapi ada keadilan Allah yang harus ditegakkan. Masa 1 orang, 9 orang bisa melakukan itu, yang 400 orang lainnya kita biarkan tidak adil. Ditampilkan di sana. Baca namanya satu-satu, berdiri. Kalau tidak dihapus langsung pendetanya saat itu. Berdiri. Bapak diberikan kesempatan untuk membela diri dan mengklarifikasi. Pak, kemarin itu saya lupa absen, saya sakit. Majelis yang terhormat, apakah permintaan maafnya bisa diklarifikasi? Betul Pak, saya saksinya, 1, 2 saksi. Oke. Apakah kita maafkan? Dimaafkan karena kehilapan? Dimaafkan. Tok. Bapak itu coret namanya. Tapi ada 2 yang dengan sengaja. Hampir saja seluruh peserta mubes ini akan memvonis dia dengan vonis yang sangat keras. Tapi kemudian saya berikan waktu kesempatan. Bapak tahu enggak itu sebuah kesalahan? Saya tahu kesalahan. Kalau hamba Tuhan sudah mengetahui itu kesalahan, apa yang dilakukan?
Ditunggu sebentar. Apa kira-kira orang yang benar, hamba Tuhan kalau tahu salah apa kira-kira? Saya minta maaf Pak. Sudah dengar semuanya permintaan maaf? Dimaafkan, hamba Tuhan memaafkan, dimaafkan. Dok, berdiri dong. Tapi mana nanti dia berulang lagi. Bapak bersedia membuat surat pernyataan? Bersedia. Sudah, selesai. Apa yang ingin saya sampaikan? Semua pelanggaran akan menuntut konsekuensi. Jangan pernah merasa aku fine-fine saja, aku tidak masalah, buktinya aku tidak setia kepada Tuhan, aku tidak apa-apa ya. Aku buktinya tidak ke gereja, tidak beribadah, tidak rasa apa-apa, itu enggak ada apa-apa. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah luput. Tuhan tidak pernah tidak mencatat. Tuhan tidak pernah abai terhadap setiap pelanggaran. Kenapa? Dia memang kasih, tetapi dia juga harus adil kepada dirinya dan kepada orang lain. Maka apa yang terjadi? Bangsa ini mengalami kesulitan yang luar biasa. Ketika Mazmur yang tadi kita baca itu ditulis, kami sekarang dalam keadaan sulit. Engkau membiarkan kami dan menyerahkan kami kepada bangsa-bangsa. Bukan, Allah tidak pernah merancangkan yang jahat kepada kita. Allah tidak pernah merancangkan yang buruk kepada kita. Selalu rancangannya itu baik. Amin saudara. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, aku tahu rancanganku kepadamu adalah rancangan penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi yang menjadi pemisah antara aku dan engkau adalah dosa-dosamu. Allah tidak luput. Tabur tuai, perhatikan baik-baik. Prinsip Alkitab tabur tuai pasti terjadi. Apa yang kamu tanam akan kamu tuai. Orang-orang tua lihat baik-baik. Tidak jauh, saya juga sudah mengalaminya. Apa yang dulu saya tanam ketika saya masih muda, gak apa-apa ya, tidak apa-apa. Setelah saya sudah jadi orang tua dan punya anak, saya baru sadar, Tuhan, dosa-dosaku yang dulu kutuai sekarang pada diri anak-anakku. Ingat baik-baik. Jadi anak-anak muda perhatikan, berhati-hatilah pada masa mudamu, jadikan firman Allah menjadi penuntun hidupmu. Tidak ada yang luput. Walaupun engkau sudah minta ampun kepada Tuhan, tapi apa yang kamu tabur pasti akan dituai. Dosanya sudah diampuni, tapi konsekuensinya masih harus dialami. Saya selalu kasih analogi gini. Anak saya ya masih kecil, enggak boleh lari-lari, jangan lari di situ, nanti jatuh sakit loh. Enggak mau dengar dia, aku hebat kok udah bisa lari kan. Lari, keprak, saya izinkan kan. Keprak, wah ini berdarah ininya. Yang pertama saya lakukan adalah saya tolong dulu dia. Saya tolong, lalu saya obati, kasih air, kasih apa. Lalu saya ingatkan, saya ngomong apa? Tadi papa ngomong apa? Jangan lari-lari. Ya, kamu lari makanya begini. Maaf papa, sudah papa maafin, udah pasti. Tapi lukanya bisa sembuh enggak? Halo? Begitu kamu minta maaf, ya dimaafkan. Yang terhapus itu adalah dosa, hukuman dosa yang maut itu loh, diampuni Tuhan. Karena dosamu itu kamu gak jadi masuk neraka. Tapi konsekuensi karena dosa harus kamu jalani. Kalau kamu di masa mudamu berzina, ketahuan maupun tidak ketahuan, perhatikan baik-baik. Kalau langsung ketahuan, konsekuensinya langsung pada waktu itu. Kalau tidak ketahuan nanti. Perhatikan, begitu jatuh, luka dan berdarah. Begitu kamu berbuat dosa, komunitas sosialmu akan menjadi hakim. Wah itu Pak Manurung itu, jangan dekat-dekat sama dia.
itu ini itu. Jangan kamu nangis sama Tuhan, Tuhan, karena aku sudah minta ampun, mengapa aku masih dipermalukan? Loh, kamu gak ngerti ya? Kamu gak ngerti hukum tabur tuai? Paham gak saudara? Hukum tabur tuai, pengampunan Tuhan tidak mengabaikan konsekuensi dosa yang itu. Tapi konsekuensi dosa untuk kamu masuk neraka itu sudah ditanggung oleh Yesus. Tapi konsekuensi logis di sosialmu, penyakitmu, itu tidak bisa dihindari. Kamu harus jalani. Kalau kamu sudah menyakiti hati orang karena kamu berbuat dosa menyakiti hati orang, kamu jangan tersinggung ketika dia marah atau menjahili kamu. Tabur tuai. Ingat baik-baik, apa yang kita tabur, pasti saya ulangi, pasti kita tuai. Cepat atau lambat. Anak-anak yang sudah bertobat hari-hari ini, kemarin itu Bapak kan dosen ya. Jadi ketika saya jadi direktur di sebuah sekolah Alkitab di Surabaya, itu ada pernah satu angkatan yang begitu, saya hati-hati menggunakan kalimat, saya hampir bilang begitu jahat tadi. Sebenarnya mau ngomong gitu juga. Sudah ngomong ya? Ya. Ada satu angkatan itu memang menjengkelkan sekali. Menjengkelkan. Nah, kemarin itu kan mereka datang semua, kan jadi pendeta muda semua, mau dilantik kan. Datang semua ke Surabaya. Jadi ngumpul lah mereka di situ kan. Ngumpul di hotel itu, di lantai itu kan. Pas saya lewat begitu ya. Saya datang, lalu saya enggak berani ngumpul sama mereka ini ya. Hamba-hamba Tuhan luar biasa ini. Nanti kalau saya dekat-dekat mereka demo sama saya. Waduh Pak, jangan gitu Pak. Kami ini sudah bertobat semua. Dalam hatiku sambil jalan, puji Tuhan. Tapi kenakalan mereka dulu itu dituai enggak? Pasti dituai. Nanti dia akan terima perlakuan dari jemaatnya kayak gitu. Akan dia terima perlakuan dari anak-anaknya. Akan dia terima perlakuan dari orang lain yang merendahkan. Iya, pasti kita terima. Jadi jangan kaget. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, jangan selalu yang kita salahkan Tuhan. Coba devotion, coba renungkan, coba meditasi, renungkan dulu. Mengapa aku menerima yang kayak gini? Ingat 700 tahun yang lalu, ingat 40 tahun yang lalu, ingat 20 tahun yang lalu, ingat 3 tahun yang lalu. Oh, ternyata apa yang saya tabur dulu, sekarang saya tuh. Maka kalau kita mengerti hal itu, kita bilang apa? Terpujilah Tuhan. Nah ini, ketika kita menyadari ini, kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Ketika kita memahami ini, kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Kita akan berkata, Tuhan terima kasih, hari ini aku sudah menuai apa yang sudah aku tahu. Bukannya orang senang kalau menuai, coba saya tanya, petani, bukannya senang kalau kita panen? Halo jemaat, saya tanya sekali lagi, bukannya harusnya senang kalau panen? Anak-anak politeknik kalau panen ikan senang dah? Bukannya senang kalau panen? Menuai? Ayo. Nah itulah yang disebutkan oleh Ayub. Mengapa kita hanya senang menerima yang baik? Kita tidak mau menerima yang buruk. Nah kalau sekarang saudara mengalami kesulitan begitu banyak, berterima kasihlah kepada Tuhan, hasil panenmu banyak. Loh iya, hasil panenmu banyak. Ingat dulu bandalmu bukan main. Itu sebabnya kalau kita masih muda sekarang, kita juga orang-orang tua, mau menuai yang baik besok,
Mau menuai yang kelimpahan besok, taburlah yang baik. Tabur yang baik. Saya benar-benar menyadari saudara. Saya udah pernah saksi juga. Teman saya, ini kan saya 40 tahun ya, 40 waktu itu. 40 tahun, dapat kabar teman saya itu, waduh lumpuh gak karuan. Masih sangat muda dan kekar, badan lebih tinggi dari saya. Gantengnya juga gak karuan dia. Iya, Batak tapi kayak orang Eropa. Marganya Sitorus. Ganteng sekali. Saya kemudian merenungkan saudara, ketika 25 tahun yang lalu, 25-30 tahun yang lalu, teman saya ini jahatnya bukan main. Kami ada 4 orang satu grup, tapi saya enggak mau ikut-ikutan. Jahatnya bukan main. Setiap kali lihat orang gitu kan, sesuka hatinya ngomong, kambing, kucing, lumpur. Pokoknya setiap ketemu orang, semua gak ada yang baik. Saudara tahu, ketika umurnya dia 30 sekian tahun, lumpuh. Tuhan ingatkan itu kepada saya. Saya tahunya itu dari Facebook. Langsung saya menyadari, Tuhan, betul ya Alkitab itu ya. Pasti dituai. Satu keluarga itu habis. Kebetulan di sebelah rumah, adiknya masih lebih muda, meninggal muda. Habis. Dan dia sendiri tidak dikasih Tuhan langsung meninggal, terus menderita meraung-raung dalam kelumpuhannya. Baru saya sadar, Tuhan, tidak ada yang luput dari mata Tuhan. Tabur yang baik itu maksudnya. Masih ada hari esok, masih ada masa depan. Tabur yang baik, Tuhan katakan, bahkan satu gelas air segar yang kalian berikan kepada hamba Tuhan sekalipun, itu dicatat oleh Tuhan dan pasti dibalas berkali-kali lipat. Amin. Ini yang kita lupa. Tabur, jangan pelit. Termasuk masalah uang. Banyak menabur. Apa yang kamu tuai, kamu gak pernah nabur. Kalau kamu cuma nabur jelai, kamu memungut jelai. Tapi kalau kamu menabur gandum, kamu menuai gandum. Ini benar saudara. Saya jarang-jarang khotbah kayak gini-gini. Iya sungguhan, malas kadang-kadang. Membuat imannya jemaat itu jadi aneh gitu. Tapi ini fakta, saya harus ngomong. Saya banyak menerima yang baik saudara, saya harus jujur. Dari apa yang ditabur oleh istri saya. Sungguhan. Saya tahu persis istri saya ini waktu muda. Tidak pernah berhenti menabur membantu pendeta-pendeta. Maka sekarang saya menikmatinya. Pertolongan saya begitu limpah. Ketika saya menikah dengan dia, saya kecipratan banyak berkat Tuhan karena imannya di masa mudanya. Saya sudah pernah ceritakan kan saudara, ketika di gereja perintisan di Batam dulu kami tidak punya uang untuk beli bayar tanah yang kami harus pindah besok deadline. Saya datang ke perusahaannya, dia kasih apa yang dia punya. Dan itu sekarang saya tuai. Pelayanan yang kita layani ini banyak bantuan-bantuan dari orang, bahkan dari janda-janda. Itu pasti dituai. Ayo oma-oma mbah-mbah yang di lantai 1 coba merenung dong. Jangan selalu menangisi diri. Aduh bagaimana aku ini, mengapa Tuhan melakukan begini, aku tidak begini dan begitu. Ya sebentar. Ambil waktu dulu, renungkan dulu. Siapa kamu di masa mudamu? Ingat, Tuhan itu setia, tidak mungkin berubah. Maka kita masih banyak kesempatan. Anak-anak muda lihat baik-baik. Tabur yang baik, amin. Yang pertama taat sama orang tuamu, dengar-dengaran. Begitu kau punya anak baru ngerti sakit hatimu ketika anakmu tidak taat sama kamu. Amin. Jangan bikin papa mamamu menangis. Kalau papa mamamu menangis air, nanti kamu akan menangis darah. Loh iya, ini saya kasih tahu, lebih baik tegas. Jangan kamu kira hore aku berhasil membuat papaku nangis, mamaku nangis.
habis kau, habis. Enggak 10, enggak 12, 15 tahun nanti kamu menangis ketika orang tuamu sudah meninggal, menangis kau terkencing-kencing. Tidak ada yang bisa luput. Jangan. Kalau kamu mencuri hari ini 1 juta, besok kamu akan kehilangan 1 miliar. Tabur tuai. Itulah yang dialami bangsa ini. Kami sekarang begitu sulit Tuhan. Kami sekarang begitu menderita Tuhan. Tapi puji Tuhan, Bani Korah sangat-sangat jujur. Dia tulis, karena dosa-dosa dan pelanggaran kamilah ini ya Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau sudah siapkan berkat-berkat itu kepada kami. Tetapi kamilah yang berubah setia kepada Tuhan. Maka tidak ada kata yang lain. Jangan jadikan kebaikan Tuhan itu hanya sebagai kenangan. Mari kita isi bulan Mei ini, bulan Juni, sampai bulan Desember kita menutup tahun ini. Dengan apa saudara? Dengan apa? Menabur yang tabur yang baik. Kalau kamu ingin diberkati Tuhan, maka kamu tabur yang baik. Kalau kamu ingin menuai yang limpah, kamu tabur yang banyak. Tabur yang banyak. Jangan susah-susah hatinya. Untuk Tuhan ya untuk Tuhan. Kalau mencintai istri, mencintai pasangan, jangan tanggung-tanggung. Jangan bilang nanti istriku ini ngelama, bahasa Jawanya. Kalau kita cintai, Anda urusannya dia itu. Urusan kita mencintai dengan limpah. Saya dengan istri apapun kondisi jemaat, saya bilang jangan berhenti. Kasihi mereka, doakan mereka, minta berkat untuk mereka. Saya bilang sama istri saya, itu seperti menumpuk bara api di atas kepala. Ya. Kalau ada orang berbuat jahat, jangan balas yang jahat, tumpuk bara api di atas kepalanya. Inilah yang ingin saya sampaikan mengawali bulan Mei ini. Kita mengingat kesetiaan Tuhan, mari kita belajar setia. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan mengawali bulan Mei ini. Pemain musik dan pelayan perjamuan suci bisa tampil ke depan. Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kami belajar dari kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Ampunilah kami manusia berdosa ini yang selalu berubah-ubah oleh waktu, oleh keadaan. Namun pada pagi siang hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Tambahkan iman kami agar kami setia mengiring Yesus sampai akhir hidup kami. Sucikan, kuduskan dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Kami akan menerima perjamuan kudus-Mu. Tahirkanlah kami dengan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Nomor 1 kita nyanyikan lagu nomor 1 tadi. Kita akan dilayani dalam perjamuan kudus.
mahkota duri yang Engkau pakai telah menyucikan pikiran kami. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku. Terima kasih. Yang sudah dilayani, yang sudah menerima, mari kita berdiri bersama-sama. Silurmu sembuhkan. Di sekujur tubuhku Amin. menyembuhkan sakitku, tombak menusuk lambungku, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, ya Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih. Terima kasih untuk salib. Terima kasih untuk salibku. Mari pelayan-pelayan siapkan diri. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah berubah. Dia selalu setia untuk menolong dan memberkati kita. Jangan salah dalam menilai Tuhan. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kita yang sering berubah oleh waktu, oleh keadaan, oleh karena kondisi. Mari jemaat Tuhan, belajarlah setia kepada Tuhan. Belajarlah untuk terus setia mengikut Tuhan. Belajarlah terus berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti, jangan pernah ragu. Angkatlah roti di tangan kanan. Tuhan, terima kasih. Bukti kesetiaan-Mu ada di tangan kami. Dan kami akan menyatu dengan kesetiaan itu. Berikan kami iman Tuhan, agar perjamuan kudus ini bukan hanya menjadi sakramen biasa. Jemaat Tuhan, dengarkanlah baik dan jawab dengan iman-Mu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan iman-Mu dalam nama Yesus. Apa yang kuteruskan kepadamu, perbuatlah itu. Menjadi peringatan akan aku. Angkat cawan di tangan kananmu. Ingatlah segala kebaikan Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dengan imanmu, dalam nama itu kami berdoa. Haleluya. Mari angkat tangan kita. Begitu besar kasih-Mu padaku. Amin. Terima kasih Jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib. Begitu besar. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga kau
bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang tidak pernah berubah. Bahkan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Engkau sungguh mengasihi kami, bahkan ketika kami masih berdosa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh dikuatkan, diteguhkan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Hendaknya kami juga hidup seturut kehendak Tuhan, karena Engkau telah mengasihi kami, maka respon terbaik kami adalah mengasihi Engkau juga Tuhan. Tolonglah kami, mampukanlah kami, biarlah kiranya Roh Kudus mengerjakan kehendak dan keinginan Allah di dalam kehidupan kami, sehingga kami melakukan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau memberkati Pak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Berkati pelayanan, bahkan sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi dan juga keluarga. Engkau memakai terus hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan, kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Silahkan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Kepada pelayan persembahan kami persilakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Gembala. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Hari Selasa kita ada ibadah 2 di tempat ini jam 9 ya. Kemudian ibadah sore jam 6 sore ya. Ibadah umumnya ibadah doanya jam 6 sore dilanjut. Kemudian kita akan ada ibadah lagi, ibadah youth pada hari Sabtu, dan hari Minggu kembali seperti sekarang, ibadah jam 8 pagi dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu jam 10 pagi. Nanti sore ada undangan untuk youth, untuk ibadah Paskah di Klumpik ya, jam 5 ya kalau nggak salah undangannya ya. Anak-anak yang sudah mendaftar di grup youth, dilihat apakah Anda punya dress code, disesuaikan dress code-nya. Kalau ada dress code, mandi yang segar, yang cantik ya, yang rapi. Nanti ketemu di sana yang ramah gitu ya. Yang harum lah, kan ketemu orang-orang nanti di sana ya, perjalanan ke sana. Dan diisi juga perutnya supaya nggak kelaparan sebelum ibadah. Atau nanti ya, cuma diatur nanti anak-anak jangan telat, mungkin karena itu cukup jauh ya dari Klumpik, dari tempat kita cukup jauh, itu butuh perjalanan, dan itu jam-jamnya macet itu kalian berangkat. Jadi diatur, kalau yang nggak pulang, yang nggak usah pulang, di sini aja mungkin bisa disiapkan dirinya. Dan ya nanti anak-anak koordinasi lagi sama Kak Gun,
supaya bisa diatur Kak Gun transportasinya ya. Ingat ya, nanti sore, bukan besok sore, nanti sore. Nah sore ini ibadah Paskah di Krumpik. Dan kemudian kita juga tolong ditampilkan ketua umum kita yang baru. Ya, puji Tuhan sudah terpilih ketua umum Sinode periode tahun 2025 sampai 2030 ya. Pendeta Jontu M. Dogalemba ya, orang Surabaya juga, dan dia sudah terpilih. Untuk jajaran-jajaran lain sepertinya saya tidak usah umumkan karena Bapak Ibu juga tidak akan kenal. Cukup tahu ketua umumnya aja ya. Ini beliau juga orang Surabaya, kalau nggak salah penggabelannya ada di Kutisari di sana. Beberapa orang mungkin sudah kenal ya. Dan ke persembahan dari gereja kita untuk acara tersebut kemarin juga sudah diserahkan dan sudah diumumkan di depan semua acara ya. Bagi sidang jemaat yang datang, ada yang datang nggak sih? Yang kemarin? Nggak ada. Memang untungnya nggak datang, nggak muat. Ya, banyak sekali, penuh sekali memang. Ini anak dua ini hari pertama juga nggak dapat kursi, akhirnya naik lagi ke atas. Memang penuh sekali ya, itu di luar ekspektasi sebenarnya. 1.000 katanya kalau nggak salah, 1.000 kursi ya. Hamba Tuhan kan cuma 500 sekian gitu loh. 1.000 itu nggak cukup juga, masih tetap ada di luar itu ya. Jadi memang penuh sekali ya. Memang saya nggak ketemu sih jemaat, nggak juga lihat. Cuma kalau datang juga memang nggak muat juga ya. Cukup mendoakan ya. Terima kasih untuk Bapak Saudara. Bapak juga sudah tadi disampaikan di firman Tuhan, beliau jadi pimpinan rapat. Itu tidak semudah yang Anda bayangkan saudara. Pimpinan rapat itu saya ketahui itu saya juga, Bapak ini semoga dia sehat-sehat saja, semoga lambungnya aman gitu. Karena itu tidak mudah memimpin rapat, hamba-hamba Tuhan itu tidak seperti kita memimpin rapat, enggak, itu sulit ya. Banyak hal yang diputuskan, banyak harus yang dikendalikan, apalagi hamba-hamba Tuhan. Saya bagian konsumsi aja agak kesulitan juga mengatur bapak-bapak ini. Saya rasa suara saya melengking juga untuk ya. Karena susah juga diatur ya, mengatur orang banyak 400 supaya tertib makannya itu loh kan. Dengan waktu 1 jam makan memang rusuh itu ya. Jadi harus teriak-teriak bukan marah-marah, mengarahkan ke sana gitu ya. Ya puji Tuhan bisa berjalan dengan baik ya. Apapun sudah terbaik, apa yang Tuhan sudah berikan itu yang terbaik untuk kita. Kita doakan supaya sinode kita ini maju lebih baik lagi, dan semua dan pengurus siapapun yang terpilih di bawah kendali Tuhan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada pengumuman lain kami akan sampaikan di grup kita. Terima kasih. Iya, sekali lagi mewakili Gembala Sidang dan Penatua berterima kasih untuk doa-doa jemaat ya. Ini kita berdoanya itu saya hitung-hitung 6 bulan lebih ya. Berdoa untuk mubes kita ini, dan memang hasilnya luar biasa. Tuhan tolong segala ketakutan, kekhawatiran, karena supaya jemaat tahu sedikit ya, kita itu kan sedang digugat di Mahkamah Agung ya, dalam mubes yang terjadi 2020 yang lalu. Ada yang tidak terima, digugat. Dan kalau putusan Mahkamah Agung tidak turun waktu kita mubes kemarin, berbahaya sekali kan. Tapi Tuhan itu baik, Januari putusannya sudah keluar. Nah sehingga kita bisa bermubes hari ini dengan legal standing yang sangat kuat gitu ya. Jadi kita justru makin kuat. Mungkin satu-satunya sinode di Indonesia tahun ini yang gerejanya, sinodenya bukan hanya diakui Kementerian Agama, tetapi juga Mahkamah Agung, karena di putusannya justru meneguhkan kita sebagai sinode yang luar biasa. Jadi jangan khawatir ya, yang mau menikah besok boleh, yang mau. Jadi diakui Kementerian Hukum dan HAM, diakui di Kementerian Agama, jadi double jadinya. Jadi lewat gugatan itu kita dapat berkat yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih, kita jemaat kecil di Sedati ini, tapi doa-doa saudara membuat kita semua gembala saudara itu terkenal sampai seluruh dunia. Dan saudara tahu persembahan yang pertama diumumkan persembahan dari gereja mana? Healing in, ya, enggak tepuk tangan enggak apa-apa.
Loh iya bener. GPT Healing Insight Sedati. Baru nama saya menyusul di belakangnya. Supaya orang tahu kan Healing Insight itu apa. Oh Pak Manurung, oh yang kemarin mimpin rapat itu ya katanya. Ya, puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Ya jemaat yang sederhana ini dipakai Tuhan. Ketua umum kita yang terpilih ini juga bukan orang yang terkenal amat. Beliau rekan saya waktu jadi Badan Pengurus Pusat. Beliau bendahara 2, gerejanya pun masuk gang juga kayak kita ini. Masuk ke perumahan di Kutisari, tidak terlalu besar juga. Tetapi itulah cara Tuhan ya. Yang kadang-kadang yang sederhana-sederhana itu malah Tuhan pakai. Beliau ini teman saya sudah sangat lama ya. Dulu waktu di BPP jabatan saya lebih di atas beliau. Sekarang beliau jauh di atas angin. Di atas saya karena saya sudah cuti dulu 5 tahun ini. Karena saya 10 tahun jadi pengurus di Sinode, saya pengen 5 tahun ini paling tidak ya banyak berkontemplasi, banyak merenungkan hidup ini dulu. Sudah bikin apa saya ini kan gitu ya, khususnya di jemaat kita ini. Saya rindu saudara ya, 5 tahun ini setidaknya kita bisa melakukan banyak hal. Karena 5 tahun terakhir ini saya paling sibuk, paling banyak ke pengadilan. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, kementerian, sudah semua, hampir semua sudah. Semua sudah. Di Polres mana, di Polda mana, kita udah ke sana ya. Tapi puji Tuhan, 5 tahun ini saya dengan istri sepakat jangan dulu ya. Kita berhenti dulu, istirahat dulu, fokus dulu melayani jemaat ini, dan juga profesi saya lainnya sebagai pengajar dan sebagai tiktokers. Tiktokers juga kan sebagai penginjil juga, bukan tiktokers mau cari gift, bukan. Amin saudara ya. Ya. Kita berdoa untuk Rafael yang ganteng ini ya. Ujian tulis akhir ya, besok ya. Ya. Kita berdoa. Yang anak-anak yang lain juga mungkin ya. Oma Heni ulang tahun yang ke-74, luar biasa ini ya. Puji Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa di surga, nanti sore ini anak-anak kami akan bertemu dengan kaum muda di GPT Balas Klumprik di Surabaya. Di sana mereka akan bersuka cita ketemu kaum muda dari GPT yang lain. Di sana mereka akan berkomunikasi, di sana mereka akan bersahabat, dan di sana mereka akan menikmati berkat Tuhan lewat ibadah dan firman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Maka kami doakan supaya keakraban seluruh kaum muda GPT khususnya yang ada di Surabaya Sidoarjo bisa terjalin dengan baik. Berikan mereka kesehatan, kekuatan agar tiba di Balas Klumprik dan kembali lagi ke tempat masing-masing dengan segala baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk Oma Heni yang ulang tahun ke-74. Terus tambahkan kesehatan, perpanjangan umur kepada Oma ini ya Tuhan. Beri damai sejahtera sukacita di dalam hatinya. Jauh dari keluarga tapi dekat, semakin dekat kepada Tuhan lewat ibadah dan gereja di tempat ini. Tuhan, kami mohon hikmat dan kesehatan untuk anak kami Rafael yang akan ujian tulis akhir mulai besok. Beri hikmat, tambahkan kesehatan kepada anak kami ini, baik dalam studinya, dalam pelayanannya. Tidak ada yang terkendala ketika dia semakin dekat kepada Tuhan. Profesi, studinya pun nanti tidak akan terkendala. Diberkati Tuhan pelayanannya, diberkati Tuhan juga studinya. Demikian semua anak-anak kami yang juga ujian pada minggu ini. Tuhan berikan mereka hikmat ya Tuhan. Terpujilah namamu, kami bersyukur. Setelah berbulan-bulan kami berdoa dan doa kami telah didengar oleh Tuhan. Engkau sangat baik, sungguh baik. Yang dikhawatirkan oleh orang banyak, Mubes ini tidak bisa berjalan dengan baik, dibuktikan terbalik oleh Tuhan. Karena di sini banyak orang-orang yang berdoa, memohon kemurahan-Mu, dan semua sudah berjalan dengan baik ya Tuhan. Luar biasa penyertaan-Mu ya Allah, kepercayaan-Mu kepada jemaat yang kecil ini ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk semuanya, diminta dilibatkan, berkontribusi untuk acara Mubes kami, dan sudah berjalan dengan baik. Bapa, satu titipan dan doa kami, Tuhan tolong berikan hikmat dan kekuatan kepada pengurus yang baru.
untuk membawa sinode kami lebih maju, memuliakan nama-Mu, menjangkau jiwa-jiwa, dan membuat gereja-gereja lokal di seluruh Indonesia makin berdampak bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian kami jemaat GPT yang sederhana di Sedati ini. Kami rindu jiwa-jiwa ditambahkan, tapi tambahkan juga kemampuan bagi kami untuk melayani jiwa-jiwa ini dengan baik. Tambahkan kesetiaan bagi kami mulai dari gembala, keluarga, dan penatua, semua pelayan Tuhan dan sidang jemaat-Mu. Tambahkan sukacita bagi kami untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang merasa dibebani begitu berat, tapi kami bersukacita menggandar, menanggungnya bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Baik pelayanan kami di panti, mengasuh begitu banyak jiwa. Engkau berkati pimpinan panti Ibu Silvi, Yayasan Pondok Kasih, seluruh pengasuh kami dan para staf kami, bahkan anak-anak yang tinggal di panti kami ini. Tuhan, jadikan kami satu. Biarlah pelayanan kami tangan-tangan yang melayani di panti ini, membawa berkat dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih untuk para donatur. Terima kasih untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk pemerintah yang menolong kami. Dimuliakanlah Tuhan, karena Engkau sangat baik bagi kami. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, Engkau dicintai Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang telah berkorban menyerahkan dirinya bagi Engkau, persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang penuh kuasa menguatkan Engkau, menghiburkan Engkau. Allah Tritunggal Maha Kudus, Dialah yang memberkati Engkau lagi, menyertai Engkau di awal bulan ini, di pertengahan hingga akhirnya, sepanjang umur hidupmu, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selesai. Tuhan Yesus memberkati.